Nyi Sendang Rangu mengangkat tangannya yang telah ditumbuhi kuku-kuku yang panjang. "Busuk, wujudku adalah cerminan dosamu," ucapnya sambil mengelus pipi Mbah Sugi. "Tidak, kau bahkan lebih menjijikkan dari semua setan yang pernah ada," tolak Mbah Sugi yang menusukkan kerisnya di wajah Nyi Sendang Rangu. Darah hitam pun mengalir dari bekas luka yang disebabkan dari keris itu. Tapi Nyi Sendang Rangu tetap tidak bereaksi. Sebaliknya, wajah Mbah Sugi semakin pucat. Sepertinya Nyi Sendang Rangu menunjukkan penglihatan yang membuatnya trauma. "Hentikan. Pergi, pergi." Mbah Sugi menoleh, memerintahkan sosok genderuwo itu untuk membantunya. Tapi Meong Hideng menghadang makhluk itu. "Mungkin aku akan berbelas kasihan bila kau membebaskan Sukma anak-anak dan orang yang kau tawan," ucap Nyi Sendang Rangu. Tidak bisa. Mereka sudah milik Gandara Barua." "Di mana mereka?" tanya Nyi Sendang Rangu sembari mencekek leher Mbah Sugi dengan kuku-kukunya yang tajam. "Desa mereka di desa mati di Leweng Sasar," ucap Mbah Sugi ketakutan. Nyi Sendang Rangu pun melempar Mbah Sugi ke tanah dan berpaling menghadapi sosok genderuwo bermata merah itu. Walau sudah dilepaskan, Mbah Sugi masih dengan akal bulusnya. Ia membacakan mantra pada kerisnya dan menusuk punggung Nyi Sendang Rangu dari belakang. "Mati kau, setan manapun akan terbakar dengan mantra ini," ucap Mbah Sugi. "Ah!" Teriakan itu bukan dari Nyi Sendang Rangu. Teriakan itu berasal dari Mbah Sugi. Dia yang berteriak. Tiba-tiba dari tubuhnya muncul luka yang memuncratkan darah. Luka itu muncul dari perutnya, tubuhnya, hingga wajahnya. "Mas," Guntur mencoba menebak. Aku pun mengangguk. Kami sadar itu adalah luka yang ia buat di tubuh Nyi Sendang Rangu sebelumnya. Setelahnya ia pun kesakitan dengan luka bakar di punggungnya. Itulah serangan terakhir yang ia hujamkan di punggung Nyi Sendang Rangu. Tolong, sakit," teriaknya. Nyi Sendang Rangu tidak peduli. Ia terus menyusul Meong Hideng itu dan meninggalkan Mbah Sugi kesakitan sendirian. Sementara itu genderuwo itu menggeram menghadapi Nyi Sendang Rangu dan Meong Hideng. Ia mengayunkan dengannya menyapu tubuh Meong Hideng hingga terseret. Bola api mulai berdatangan menyerang sosok macan hitam yang masih berdiri dengan tegap itu. Tapi Nyi Sendang Rangu menghadangnya dan memadamkannya lagi. Genderuwo itu mengalihkan serangannya pada Nyi Sendang Rangu, tapi Meong Hideng menahan dengan tubuhnya. Genderuwo itu mengira mereka berdua sedang terdesak dan meminta semua siluman segera menyerbu Nyi Sendang Rangu. Tapi mereka hanya menyerang tanah kosong belaka, sementara Nyi Sendang Rangu sudah berada di hadapan wajah genderuwo itu. Genderuwo itu tidak sempat bereaksi, sementara tangan Nyi Sendang Rangu sudah mencengkeram salah satu mata genderuwo itu dan mencabutnya dari tempatnya. Mata merah itu ia lempar ke tanah dan diinjak oleh Meong Hideng. Genderuwo itu pun berteriak kesakitan. Suaranya menggelegar, mungkin sampai ke desa. "Pergi, kita pergi dari sini. Selamatkan aku." Mbah Sugi tiba-tiba sudah merangkak di bawah genderuwo itu dan memerintahkannya untuk membawanya pergi. Genderuwo yang sudah kesakitan itu pun tidak menolak dan segera mengambil tubuh Mbah Sugi. Mereka tiba-tiba menghilang bersama kabut hitam yang menyelimuti genderuwo itu. "Nyi, mereka?" tanyaku. "Biarkan. Dukun itu belum boleh mati sebelum kita menemukan ruh anak-anak itu," balas Nyi Sendang Rangu. Dengan hilangnya genderuwo itu, seluruh siluman dan setan yang menyerang kami pun pergi dan menghilang. Macan hitam itu pun kembali ke wujud kucingnya dan bermanja-manja di kaki Gama. "Sepertinya kita harus ke Leweng Sasar untuk mencari Sukma mereka," ucapku pada Nyi Sendang Rangu. "Kalau memang perlu ke hutan itu, aku bisa membawa seorang temanku yang paham mengenai hutan itu," sahut Gama. "Dia hafal tentang hutan itu?" tanyaku. Gama menggeleng. "Tidak, tapi setidaknya ia lebih mengerti hutan itu dibanding kita," jawabnya.
Aku setuju dengan Gama agar mengajak seseorang yang lebih mengerti. Guntur pun mengingatkanku tentang keadaan Dirga. Nyi Sendang Rangu mencoba sedikit memulihkan luka Dirga yang cukup dalam, tapi sepertinya ia membutuhkan waktu untuk pulih. Aku ikut ke hutan itu, Mas, biar ku balas perbuatan mereka ke Dirga, ucap Guntur. Aku pun mengelus kepala Guntur dan menjelaskan padanya, untuk kali ini jangan dulu, harus ada yang bisa menjaga Dirga dan desanya. Percayakan ini pada kami, balasku. Wajah Guntur terlihat tidak setuju, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak. Ia dibutuhkan di desa ini. Sementara itu, hujan Nyi Sendang Rangu mengguyur seluruh desa hingga memadamkan rumah-rumah yang terbakar. Setelahnya, ia pun menghilang saat subuh mulai datang. Gama meninggalkan desa sebelum matahari terbit. Aku mencoba mencari kucing yang sebelumnya bersamanya, tapi ia sudah menghilang begitu saja. Abah panik saat mengetahui keadaan Dirga. Namun ia menjadi tenang setelah Guntur menceritakan bahwa Nyi Sendang Rangu sudah mengobatinya. Mereka pun segera membawa Dirga kembali ke rumah untuk memberi perawatan. Di sisi lain, pagi itu aku menjelaskan situasi yang terjadi semalam pada Pak Lek dan Abah. Sosok di balik Mbah Sugi bukan sosok yang biasa. Bahkan Dirga dan Guntur pun sampai tidak berkutik melawan mereka. Jadi benar, mereka adalah pengikut Gandara Barua? Tanya Pak Lek. Benar Pak Lek. Yang lebih darurat saat ini, Sukma Ibu Linggar dan anak-anak yang akan mereka tumbalkan disekap di sebuah desa mati di Leweng Sasar, jawabku. Abah keluar dari kamar Dirga dan ikut bergabung dalam pembicaraan kami. Gimana keadaan Dirga, Bah? Tanyaku. Terima kasih pada Nyi Sendang Rangu sudah menutup lukanya. Semoga demamnya cepat turun, balas Abah. Abah meletakkan beberapa benda di meja. Sesuatu yang ia tarik dari tubuh Dirga. Serangan yang Dirga terima bukan serangan biasa. Ada kuku, taring, dan duri dari Gandara Barua yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Dirga, cerita Abah. Ini semua masih ada di tubuh Dirga? Tanyaku. Abah mengangguk. Ia meletakkan benda-benda mengerikan itu pada sebuah toples kaca yang di dalamnya sudah diberikan kertas bertuliskan ayat-ayat suci. Benda ini ada di tubuh Dirga, tapi sudah tidak melukai. Mungkin Nyi Sendang Rangu sengaja meninggalkannya untuk memberi kita petunjuk, balas Abah. Cukup masuk akal. Abah pun memberikan benda-benda itu kepadaku dan aku masih bingung apa maksudnya. Untuk apa ini, Bah? Tanyaku. Ada alasan mengapa Leweng Sasar menjadi hutan terlarang. Bukan hanya karena keberadaan makhluk gaib yang mengerikan saja, tapi hutan itu dapat dengan mudahnya menyesatkan kalian. Mungkin benda ini bisa menuntun kalian menemukan makhluk terkutuk itu, jelas Abah. Aku mengambil benda itu dan masih merasakan warna dari empu tubuh aslinya. Benar ucapan Abah. Benda ini bisa menjadi petunjuk untukku. Pak Lek, sebaiknya Pak Lek tetap di desa, bantu rawat Dirga hingga sembuh, kataku. Gandara Barua itu bukan setan penunggu biasa loh, Nan. Tidak mungkin kamu menghadapi mereka sendirian, tolak Pak Lek. Gak sendirian Pak Lek, Cahyo masih ada di sana, dan Gama juga akan membantu kami. Dia kuat, balasku. Pak Lek menoleh kepada Abah sebentar. Aku yakin ia sebenarnya juga khawatir dengan Abah dan Dirga bila meninggalkan desa ini lagi. Ya sudah, kalau ada apa-apa, beri pertanda ke Pak Lek ya, kata Pak Lek. Iya Pak Lek, pasti, balasku. Abah terlihat cukup lega setelah itu, apalagi saat ini Mas Jagat juga belum kembali bersama Cahyo. Istirahat dulu saja Nak Danan, kabari Gama untuk bertemu di mulut Leweng Sasar saat perbatasan maghrib, pesan Abah. Bukankah semakin cepat kita ke sana semakin baik, Bah? Tanyaku. Abah menggeleng. Percuma, pintu masuk Leweng Sasar hanya terbuka saat langit sudah mulai memerah. Itu adalah saat paling baik untuk menghindari pengaruh gaib hutan itu, jawab Abah. Aku mengerti. Saat itu aku pun menghubungi Gama untuk bertemu di mulut Leweng Sasar menjelang maghrib. Aku mendapat kabar baik saat itu. Ternyata teman Gama juga baru kembali dari hutan itu.
dan ia sempat bertemu dengan Cahyo. Mengetahui kabar Cahyo baik-baik saja, aku pun bisa beristirahat dengan tenang untuk mengembalikan semua energi yang terkuras semalaman. Kembali ke sudut pandang Cahyo. Suara teriakan makhluk wanita terdengar hingga ke tempat ini. Suaranya yang keras dan mengancam menandakan betapa mengerikannya makhluk itu. Lowong ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk masuk ke hutan ini, teriak pria gondrong yang membawa sarungku itu. Tatapan itu menjadi semakin tajam. Jelas, pria gondrong ini serius dengan ucapannya. Wah, jangan bikin tambah pusing. Aturan apapun itu kalau demi nyawa temanku, aku ndak peduli. Balasku sembari menoleh ke arah terakhir aku melihat Mas Jagat. Aku cemas kalau mereka semakin jauh dan tidak terkejar. Aku harus mengejar mereka, ucapku lagi. Orang itu terlihat kesal dengan ucapanku. Walau aku merasa ia sedikit mau mendengarkan alasanku. Mungkin aku harus mencoba mendekat dan menjelaskan keadaannya, tapi awas. Orang itu berteriak bersamaan dengan perasaan bahaya yang kurasakan. Mundur, tambahku yang segera mengajaknya menjaga jarak. Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Aku berhasil menghindar dari sapuan lengan besar itu dan mendekat ke arah pria gondrong itu. Ia menyadari keberadaanku di dekatnya dan melempar sarung itu padaku. Ini, tangkap, ucap pria gondrong itu. Aku tersenyum kecil dengan kembalinya sarungku. Selain itu mungkin Mamang Gondrong yang satu ini sudah menyadari bahwa aku bukanlah musuhnya. Aku tahu Wewe Gombel itu menyadari kami berdua sebagai ancaman. Ia pun terlihat sangat berambisi untuk menghabisi kami. Makhluk itu menatap kami berdua sambil memainkan rambutnya dengan wajah pucat yang menyeramkan. Apalagi mulutnya mulai meneteskan lendir yang berwarna hitam. Ini wilayahku, mengganggu wilayahku. Akan kuhabisi kalian, ancam makhluk itu. Kami berdua memperhatikan sosok itu dan langsung mengenalinya. Wewe Gombel, ucap Mamang Gondrong itu. Aku mengangguk, enggak salah lagi. Mamang Gondrong itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya ia menyesali posisinya yang berada di situasi ini. Aku menoleh, ternyata makhluk itu tengah menerjang pepohonan dan bersiap menyerang Mamang Gondrong. Aku pun refleks menendang Mamang Gondrong agar terhindar dari cakarannya. Maaf Mamang Gondrong, gak sakit kan? Kalau kena cakaran itu pasti bahaya, ucapku sembari memperhatikan Wewe Gombel yang menoleh ke arah kami lagi. Mamang Gondrong itu pun meraih tanganku dan kembali berdiri. Aku Cahyo, tambahku lagi. Mungkin aku harus memperkenalkan diri sekarang agar kami tidak canggung. Terima kasih, saya Budi. Jauh lebih baik kau panggil saja Budi dibanding sebutan Mamang Gondrong itu, balasnya. Budi, nama itu lebih cocok buat anak ibu yang pergi ke pasar, bukan pria gondrong berantakan seperti dia. Moh, Mamang Gondrong lebih cocok. Dia mengincarmu lagi Mamang Gondrong. Salah-salah kau bisa mati, minggir, teriakku sembari memanggil kekuatan Wonosuro di lenganku. Aku berhasil menahan serangannya sesaat dan segera menarik Budi menjauh. Hei, mau kemana? Teriak Mamang Gondrong yang bingung dengan perbuatanku. Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mamang Gondrong, ucapku tergesa-gesa. Jangan kabur, mati kalian. Suara teriakan itu terdengar sampai ke telinga kami yang sudah menjauh. Kami pun sampai ke sebuah tempat yang sepertinya dekat dengan jalan keluar. Aku mulai merasakan perbedaan energi di tempat ini. Sayangnya aku tidak mungkin keluar tanpa Mas Jagat dan yang lain. Cahyo, bagaimana kau bisa sampai di tempat ini? Dari mana kau berasal? Tanya Mamang Gondrong. Panjang ceritanya, kalau diceritakan sekarang. Sebaiknya kita berpencar dulu. Saat sudah ada kesempatan dan bantuan, kita habisi makhluk itu bersama-sama, ucapku. Benar, aku tidak menyangka makhluk itu bisa berada di hutan ini, balas Mamang Gondrong. Sebenarnya aku berpikir, kalau Mamang Gondrong, jelas dia bukan orang jahat, dan mungkin suatu saat aku akan membutuhkan bantuannya.
akan berbahaya bila pergi sendirian. Mungkin setidaknya harus ada yang melindunginya. "Kliwon!" teriakku pada sosok yang tengah memperhatikan hutan ini dari tadi. Ia pun berlari dari pohon ke pohon dan mendekat ke arah kami. "Jangan diam saja, sini bantuin," panggilku pada Kliwon yang sudah tiba di dekat kami. Ia segera menaiki pundakku, seolah siap menerima perintah dariku. "Itu kera dari mana?" tanya Mamang Gondrong. "Dia temanku, biar dia nemenin Mamang Gondrong. Percaya deh, mungkin Mamang Gondrong lebih tahu tentang hutan ini, tapi Kliwon bisa jadi pelindung yang handal." Jelasku berharap agar Mamang Gondrong mau menerima bantuanku. Mamang Gondrong terlihat ragu. Ia menatapku dengan tatapan yang tajam lagi dan kembali berhati-hati. Mungkin dia mulai tahu tentang kelebihanku. "Jangan menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup begitu, Mang. Ada waktunya kita akan berbincang banyak. Lagi pula dagingku pahit," ucapku membalas tatapannya. "Aku tunggu. Ingat, akan aku habisi siapapun yang mengacau di tanah kelahiranku," ucap Mamang Gondrong mengeluarkan sifat aslinya. Jadi hutan ini adalah tempat kelahirannya? Pantas saja ia begitu kesal dengan orang luar yang memasuki hutan terlarang ini. "Aku pasti bantu melawannya. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong." Suki menunggu hari sialnya tiba. "Tenang saja," ucapku yang segera berbalik meninggalkanku dan mencari jejak Mas Jagat dan yang lain. Di sisi lain, sekilas aku melihat hutan ini tidak sebesar Alas Wetan, tapi hutan ini begitu menyesatkan. Aku tidak bisa menggunakan insting manusia di hutan ini. Aku pun mencoba memikirkan bahwa diriku adalah Kliwon. Kemana arus hutan ini akan bergerak dan di mana arah yang paling memungkinkan untuk keberadaan mereka bertiga. Aku berlari menembus pepohonan dengan tenang, bukan karena aku telah mengetahui keberadaan mereka, melainkan karena sarungku sudah terikat di pundakku. Dengan adanya sarung ini, aku tidak lagi takut dengan hawa dingin, aroma busuk, ataupun gangguan dari makhluk-makhluk di hutan ini. Dalam pengejaranku, sekali lagi, aku mendengar teriakan Wewe Gombel yang berhadapan denganku dan Mamang Gondrong tadi. Namun aku bergegas menjauh ketika sudah melihat wujudnya dari jauh. Semakin gelap aku berlari, semakin dalam aku memasuki hutan. Samar-samar aku melihat api menyala dari kejauhan. Aku pun bergegas ke arah cahaya itu. Tapi sebelum aku menambah kecepatanku, tiba-tiba seseorang menangkapku dari depan. Akhirnya ketemu juga. Itu Mas Jagat. Ia pun segera menarikku dan membawaku ke dalam semak yang cukup lebat. "Cahyo, syukurlah kamu selamat," ucap Mas Linus. "Jelas Mas, aku lebih aman dilepas di hutan daripada dilepas di kota," candaku. Sayangnya aku bercanda di saat yang tidak tepat. Aku baru melihat Mas Linggar terbaring di dekat Mas Linus. Ada handuk kecil yang terpasang di dahinya untuk meredakan demamnya. "Mas Linggar?" tanyaku bingung. Ini efek samping setelah ia dirasuki Nyai Kunti. Tubuhnya masih jauh dari siap untuk itu, jelas Mas Linus. Mengetahui hal itu, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari membaca situasi. Terlebih dari balik daunan, aku mulai melihat cahaya matahari mulai terbit. Sayangnya hutan ini terlalu lebat untuk ditembusnya. "Kita harus memanggil bantuan," ucap Mas Jagat. "Apa tidak bisa kita hadapi makhluk itu dan anak buah Mbah Sugi sendiri?" tanyaku. Mas Jagat menceritakan bahwa pengejaran mereka membawanya ke sebuah desa mati di tengah hutan. Ia pun mengajakku sedikit mendekat ke arah cahaya api yang kulihat itu. Ada lebih dari sukma anak-anak itu yang disekap di sana. Kalau kita mau menolong mereka, kita butuh bantuan Pak Lek, Dana dan yang lain, cerita Mas Jagat. Setelah melihat ini semua, aku setuju dengan itu. Terlebih saat aku melihat sosok yang paling mengerikan di sana. Besarnya saat tertidur, mungkin bisa setengah dari desa itu sendiri. "Itu?" tanyaku yang ingin mencoba menebak. "Dia makhluk yang diceritakan Linggar, Gandara Barua," jelas Mas Jagat. Kami pun memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sampai sebelum matahari tenggelam kembali. Aku meminta Wonosuro untuk menyampaikan pada Kliwon agar ia menuntun yang lain untuk menemuinya. Semoga saja kami semua cukup untuk menghadapi makhluk mengerikan itu.
Sementara itu, kembali ke sudut pandang Danan. Aku tiba di sebuah hutan yang menyimpan banyak misteri. Leuweung Sasar. Namanya mengingatkanku pada sebuah rumah di hutan karet yang dikenal oleh warganya dengan sebutan Imah Leuweung. Buat teman-teman yang pengen tahu kisah Imah Leuweung, nanti linknya ada di deskripsi juga ya. Nanti coba disimak. Kita lanjut. Hanya saja hutan yang ada di sekitar rumah itu tidak sebelantara hutan ini. Langit mulai memerah bersama munculnya burung-burung aneh yang berwarna hitam berterbangan dari dalam hutan. Mungkin ini yang diceritakan oleh Cahyo. Jelas, burung-burung ini bukanlah burung biasa. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat dari kejauhan, tapi ada salah satu langkah yang lebih cepat dari mereka dan segera melompat ke arahku. "Kliwon, kenapa kamu bisa ada di sini?" Tanyaku pada sosok kera kecil sahabat Cahyo ini. Ia pun menoleh kepada dua orang yang berada di belakangnya. "Gama, kok bisa?" tanyaku. Aku juga kaget. "Sepertinya temanku juga bertemu dengan temanmu," balasnya. Aku menoleh ke arah teman Gama itu. Terlihat seorang pria berambut panjang dengan pakaian lusuh seadanya. Tubuhnya jauh lebih kekar dan aura buas terlihat dari tatapan matanya. "Apa urusanmu di Leuweung Sasar?" tanya orang itu dengan tegas. Aku kaget dengan ucapannya. Jelas sifatnya jauh berbeda dengan Gama. "Yang sopan, Bud. Kita membutuhkan bantuan mereka untuk masalah Rara dan yang ada di dalam hutan ini," tahan Gama. Sontak orang itu berhenti dan menurut. Aku sama sekali tidak menyangka orang sebuas itu bisa patuh dengan Gama. "Saya Danan. Saya hanya seperlunya saja di hutan ini. Ada sukma anak-anak desa yang tertahan di desa mati di dalam. Setelah menyelamatkan mereka, kami akan segera pergi." Balasku yakin bahwa orang ini tidak suka kami memasuki hutan itu. "Sepertinya yang satu ini lebih pintar bicara daripada teman monyet itu," balasnya. "Maaf Danan, namanya Budi. Hutan ini adalah tempat kelahirannya. Ia tidak mau ada yang celaka bila ada yang memasuki hutan ini lagi," ucap Gama. Aku mengerti, walau ia selalu memasang muka mengancam, rupanya ia juga orang baik. Aku juga jadi teringat sosok yang juga terlahir di hutan dan juga berambut gondrong sepertinya. Sementara itu, tepat saat matahari tenggelam, Kliwon memandu kami masuk ke dalam hutan. Di sana ada seekor monyet putih yang sudah menantinya. "Ikuti kera itu," perintah Budi. Kliwon memang memberi isyarat agar kami mengikutinya. Sepertinya ia sudah mendapat teman di hutan ini dan sedikit mengenal seluk-beluknya. Hihihi. Terdengar suara teriakan wanita dari salah satu sisi hutan. Suaranya menggema dengan serak dari jauh. Kliwon yang menyadari keberadaan makhluk itu merubah jalurnya dan memutar. Srek 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 srek. "Itu makhluk yang kuceritakan," ucap Budi. "Wewe gombel, Bud?" tanya Gama. "Benar Gam, tapi aku belum pernah melihat wewe gombel sebesar dan sebuas itu," balasku. "Coba saja datangi," balas Budi. Aku merasa sepertinya harus mencari cara komunikasi yang lebih cocok dengan seseorang bernama Budi ini. Memasuki tengah hutan, kami memilih untuk berjalan mengatur nafas kami. Setidaknya bila kami berpapasan dengan makhluk seperti tadi, kami memiliki tenaga untuk berlari. Tapi baru beberapa langkah berjalan, aku mulai merasakan keanehan. "Gama," aku menghentikan langkahnya. Aku merasa ada sesuatu di belakang kami dan segera memberi isyarat pada Gama. Budi mendahului Gama ke arah yang kuisyaratkan seolah berusaha melindunginya. "Ada sesuatu di sana," kata Budi. Bersama dengan ucapannya, tiba-tiba sepasang mata merah muncul dari dalam kegelapan. Aku menduga ia adalah genderuwo yang sejenis dengan Khodam Basuki. "Lari, kita temukan yang lain dulu," ucapku. Kami bertiga pun menjauh dari makhluk itu dan berlari. Namun saat makhluk itu sudah mengetahui bahwa kami menyadari kehadirannya, ia pun mengejar kami. Suara desikan pohon dan patahan ranting terdengar bersama langkah besar yang mengejar kami. Kliwon sudah berusaha mencari jalur untuk menghalangi makhluk itu, namun sepertinya tidak berpengaruh begitu banyak. Aku sempat berpikir untuk melawannya, tapi aku harus menyimpan kekuatanku untuk menghadapi Gandara Barua
apabila ia benar ada di hutan ini. Di tengah pelarian kami, tiba-tiba terlihat sosok seseorang yang tengah berdiri di tengah hutan. Dengan cepat, aku bisa mengenali sosok itu dari sarungnya. "Panjul!" teriakku. Cahyo pun menoleh ke arahku dan segera menyambut kami. "Danan! Kliwon! Mamang Gondrong!" teriak Cahyo. "Syukurlah, kami butuh bantuanmu," ucapku yang sekarang merasa bisa menghadapi makhluk itu dengan keberadaan Cahyo. "Bantuan? Kebalik, aku yang butuh bantuan kalian," teriak Cahyo. Dari arah kedatangan Cahyo, tiba-tiba muncul makhluk dengan suara yang tidak asing. Makhluk wanita bertubuh besar dengan kuku yang panjang dan tajam. Aku mengenali makhluk itu dengan mudah saat melihat payudara yang menggelambir dan hanya tertutup selai kain lusuh. "Itu wewe gombel yang tadi?" teriakku panik. "Oh, jadi sudah tahu. Bagus deh, gak usah aku kenalin," balas Panjul. "Sialan kamu, Jul," teriakku. Seketika kami terkepung dengan keberadaan dua makhluk besar di hutan ini. Si wewe gombel dan genderuwo anak buah Gandara Barua. "Mamang Gondrong, kita lanjutin pertarungan kemarin," teriak Cahyo. "Mamang Gondrong?" Aku sedikit tertawa mendengar panggilan itu. Entah mengapa Cahyo bisa akrab dengan orang sebuas budi. Sekali lagi memanggilku dengan nama itu. "Kulumat kepalamu," balas Budi. Sementara itu Gama menunjuk ke arah beberapa orang yang muncul bersama genderuwo itu. "Danan, itu! Sepertinya mereka juga anak buah Mbah Sugi yang sudah dirasuki," kata Gama. "Wonosuro!" Cahyo berteriak sekuat tenaga, memanggil sahabat di dalam dirinya itu. Seketika kekuatan melimpah mengalir di kedua tangan dan kakinya. Dengan kekuatan itu, ia melompat sekuat tenaga dan menghantam tubuh wewe gombel itu. Budi merespon serangan Cahyo dengan menangkap kepala wewe gombel yang terjatuh itu dan membantingnya ke tanah. Ia pun menaiki wajahnya dan mencengkeramkan tenaganya di bola mata wewe gombel itu. "Ah, manusia brengsek!" umpat wewe gombel itu. Aku sudah menarik keris Raga Sukma di dalam tubuhku dan membacakan sebuah ajian yang membuat keris itu menyala. Tepat saat genderuwo itu mendekat, aku menghindari serangannya dan menghujamkan keris itu tepat di jantung genderuwo itu. Sayangnya, sepertinya seranganku tidak berdampak banyak. Aku melihat gelang Gengge sudah ada di tangan Gama. Namun ia masih menahan ritualnya dan terus membacakan doa, berusaha agar sosok yang merasuki orang-orang itu bisa pergi. Sayangnya, orang-orang itu masih bersikeras menyerang Gama. Krak! Terdengar suara tulang seseorang yang patah tepat saat Budi menyusul Gama dan menghabisi salah seorang yang ingin menyerang Gama. Tak hanya mematahkan lehernya, Budi juga menghabisi orang-orang itu dengan sadis hingga darah bermunceratan di tubuhnya. "Gila, dia masih manusia," teriakku memperingatkan Budi. "Tidak lagi," balasnya dingin. "Lah, Mamang Gondrong, ini wewe gombelnya gimana?" protes Cahyo. Sementara itu wewe gombel itu kembali berdiri dengan penuh amarah. "Anak perempuan itu harus selesai ditumbalkan dan akan kuhabisi kalian," teriak wewe gombel itu yang ingin meninggalkan kami. "Anak perempuan? Budi, itu pasti Rara," teriak Gama. Dengan sikap Gama dan Budi meninggalkan tempatnya untuk mengikuti genderuwo itu. "Danan, kita berpisah di sini. Anak yang kucari pasti ada di sarang makhluk itu," teriak Gama. "Jangan nekat, makhluk itu terlalu berbahaya," teriakku. Cahyo menyadari maksud mereka dan memanggil Kliwon. "Kliwon, tolong mereka, jangan sampai mereka mati," perintah Cahyo. Kliwon pun mengikuti Gama dan Budi seolah sudah akrab dengan mereka. Srek, 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 srek. Mengetahui maksud kami untuk menolong mereka, Gama pun berhenti sebentar dan mencari sesuatu dari kantongnya. "Danan, tangkap!" teriak Gama. Ada sebuah benda berbentuk botol kecil yang dilemparkan ke arahku. Botol itu berisi cairan dengan rempah yang aneh di dalamnya. "Apa ini?" tanyaku. "Itu wangian peninggalan Kilang Samana. Aku merasa itu akan membantumu," teriak Gama tanpa menjelaskan apapun. Gama tiba-tiba sudah pergi menjauh mengejar wewe gombel itu. Aku yakin urusannya tidak kalah penting dengan kami. "Mamang Gondrong sudah membantu mengurus orang-orang itu. Berarti tinggal setan genderuwo itu," kata Cahyo. "Benar, selesaikan dengan cepat, Jul," balasku. Dengan kekuatan Wonosuro,
Cahyo melemparkanku jauh ke atas genderuwo itu. Tentu saja sebuah sapuan tangan besar sudah menanti untuk menghabisiku, tapi Cahyo sudah bersiap menghalaunya. Kilatan putih menyala dari keris raga sukmaku. Ada sebuah titik yang kuincar dari atas ini. "Cahyo!" teriakku. Ia mengambil sarungnya dan menutupi mata genderuwo itu. Dengan bantuan itu aku bisa mendaratkan keris raga sukmaku tepat di ubun-ubun genderuwo yang lengah karena sarung Cahyo. Genderuwo itu teriak kesakitan, tapi aku tidak yakin ia akan kalah walau terluka seperti itu. Aku pun melepaskan sukmaku dan menusuknya lebih ke dalam dengan wujud sukma dari keris raga sukma yang kutembus dari ubun-ubun hingga ke bawah badannya. Teriakan genderuwo itu berhenti bersama asap hitam yang menguap dari tubuh genderuwo yang mulai menghilang itu. "Selesai?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. Sepertinya genderuwo ini tidak sekuat yang dipanggil oleh Mbah Sugi. Mungkin Mbah Sugi sudah memberinya lebih banyak tumbal. "Jul, kalau ketemu makhluk serupa yang bermata satu, hati-hati ya," ucapku. "Maksudnya, Nan?" "Bersambung." Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.